إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa wahdi wa wafdih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Serial terakhir dari upaya memperbaiki diri, upaya memperbaiki kondisi kita dalam rangka menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan senantiasa berupaya untuk selalu berdoa pada Allah Ta'ala. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta ketetapan hati, meminta perbaikan diri, meminta perlindungan diri kita dari hawa nafsu dan dari berbagai macam penghalang-penghalang yang akan menghalangi kita. Dan telah banyak contoh-contoh dalam Al-Quranul Karim. Dari doa-doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Demikian pula oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Ya, juga banyak doa-doa yang kita diajarkan oleh Nabi SAW. Di antara doa-doa yang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kita mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari 4 hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang tidak bermanfaat tidak ada gunanya. Tidak akan memperbaiki seseorang. Bahkan ilmu yang tidak bermanfaat itu akan menjadi bumerang bagi orang itu yang memiliki ilmu tersebut. Ya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, wa min qalbin la yakhsha. Dan dari hati yang tidak pernah khusyuk. Hati yang tidak ada rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang lalai dari mengingat Allah. Ini adalah hati yang rusak. Na'udzubillah. Hati yang penyakit. Tatkala dia ini dipenuhi oleh kelalaian. Ya. Makanya Nabi SAW berlindung pada Allah Ta'ala dari hati yang wa min qalbin la yakhsha. Kemudian yang ketiga, wa min nafsin la tashba'. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Nafsu yang tidak pernah kenyang. Selalu ambisinya hanya untuk dunia atau untuk syahwatnya. Ya. Sehingga dia tidak pernah kenyang. Nah, ini jelas adalah nafsu yang tidak baik. Yang akan menjerumuskan seorang hamba kepada azab Allah. Kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dia tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jiwa yang tidak pernah puas. Tidak bersyukur pada Allah Ta'ala. Ya, tidak mengakui nikmat-nikmat Allah pada seorang hamba. Na'udzubillah min dzalik, dari jiwa seperti ini. Ya, wa min nafsin la tashba. Wa min qalbin wa min du'ain la yustajabu laha. Atau wa min da'watin la yustajabu laha. Dan mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari permohonan yang tidak dikabulkan. Itu musibah besar bagi seorang hamba tatkala dia berdoa, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW mohon perlindungan pada Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di antara contoh doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, yaitu mohon pada Allah Ta'ala agar Allah memberikan ketakwaan pada diri kita ini. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada diriku ini akan ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah jiwaku ini, karena sungguhnya Engkau sebaik-baik yang mensucikan, yang membersihkan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah walinya dan Engkaulah pelindungnya. Yang melindungi diri kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah memberikan ketakwaan dalam dirinya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jadi memperbanyak doa.
Memperbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala untuk perbaikan diri ini. Kemudian yang terakhir, di antara upaya-upaya dan langkah-langkah dalam memperbaiki diri kita adalah dengan luzum al-istighfar. Selalu dan terus berupaya agar senantiasa beristighfar. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Zat yang Maha Pengampun. Dan kita senantiasa berbuat dosa. Coba kita bayangkan. Nabi SAW seorang yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjumpai beberapa riwayat hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Umar di antaranya, bahwa beliau menghitung Nabi SAW dalam satu majelis. Beliau beristighfar, dalam satu riwayat menyebutkan lebih dari 70 kali. Dalam satu riwayat mengatakan lebih dari 100 kali. Ini adalah Rasulullah SAW. Beliau memperbanyak istighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Ya. Lah apalagi kita sebagai manusia biasa yang bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan kesalahan. Ya. Kita kadang-kadang di satu majelis, wallahi tidak pernah mendengar satu kali istighfar pun tidak. Padahal duduk berjam-jam, ngobrol ke utara, selatan, timur, barat, semua dijadikan bahan obrolan. Tetapi apa? Kita tidak mendengar istighfar satu kali pun. Na'udzubillah. Nah, ini hal-hal yang harus kita introspeksi diri. Kita isi majelis kita, ya. Ketika kita dalam satu majelis dengan teman-teman, mungkin ngobrol, selalu istighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Ya. Maka luzumul istighfar, seorang selalu beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah mengampuninya. Ya. Karena Allah Zat yang Maha Pengampun. Banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW menganjurkan, memerintahkan untuk istighfar. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Ta'ala berfirman tentang di antara sifat orang-orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila mereka berbuat satu perbuatan keji atau menzalimi diri mereka segera mengingat Allah, mengingat akan azab Allah, mengingat akan ancaman Allah, dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Lalu mereka mohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa mereka. Ya. Jadi luzumul istighfar, berupaya untuk selalu beristighfar pada Allah Ta'ala, manfaatnya amat besar. Ada sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir minal istighfar. Atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang ingin agar catatan amalnya di hari kiamat itu memberikan kegembiraan kepadanya, hendaknya dia memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Sehingga dengan memperbanyak istighfar, seorang akan bergembira melihat hari tatkala dia ditunjukkan catatan amalnya. Ternyata catatan amalnya penuh dengan istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hal-hal yang kadang-kadang kita itu lalai, kita lupa. Ya. Padahal kalimat istighfar kalimat yang mudah, gampang, pendek dan singkat. Astagfirullah. Bisa juga astagfirullah wa atubu ilaihi. Ada yang panjang, yaitu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa adika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunub illa anta. Atau astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak bentuk-bentuk istighfar. Yang paling pendek adalah astaghfirullah. Aku mohon ampun pada Allah. Ya. Nah, ini di antara upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh seorang hamba di dalam memperbaiki dirinya, memperbaiki jiwanya, memperbaiki hatinya, atau islah an-nafs, islah al-qalb. Semoga apa yang disampaikan dalam serial ini bermanfaat terutama untuk diri saya pribadi dan untuk siapa saja mendengarkan dan mengambil manfaat dari serial tersebut. Akhirnya kami haturkan jazakumullah khairan pada Yufi TV yang telah
ikut andil di dalam menyebarkan. Kita harapkan menjadi amal yang soleh bagi kita semuanya. Jazakumullah khairan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم